Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Quran Indonesia. Kembali lagi bersama aku Istiqomah di podcast RQ. Jadi podcast kali ini kita mau lanjutin dari episode kemarin. Buat teman-teman semua yang belum nonton episode pertamanya, boleh disimak dulu biar nyambung. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like dulu video ini, share, and subscribe. Dan untuk teman-teman semua yang pengen dapetin ilmunya secara lengkap, jangan di skip video ini sampai akhir. Oke? Halo Kak Sania, balik lagi nih sama teman-teman Rumah Quran Indonesia. Tadi itu ada yang nanyain, katanya emang bener ya kalau masuk Al-Azhar Mesir itu untuk perempuan apalagi nih ya harus nikah dulu syaratnya. Emang bener ya Kak? Masya Allah, ya Masya Allah. Jadi ceritanya nih aku juga belum menikah nih, tapi udah sampai sini nih. Jadi kalau misalnya untuk syarat yang punya mahram, itu biasanya untuk daerah-daerah yang di Mekah atau di Madinah. Jadi untuk yang di Mesir nggak seketat itu. Jadi alhamdulillah Azhar mengizinkan perempuan-perempuan yang dari luar Mesir yang ingin bersekolah dan menuntut ilmu di Azhar silahkan tanpa mahram, karena berat sekali ya kalau misalnya emang harus punya mahram dulu baru boleh ke sini gitu. Tapi memang kalau misalnya bisa ada mahram dulu baru bisa ke sini, ya itu lebih baik, memang lebih baik ya untuk perempuan dari sisi perempuannya. Tapi kalau misalnya emang belum ada gitu ya, kayak saya ini kan belum ada juga nih ceritanya. Nah itu kan kalau misalnya emang niatnya menuntut ilmu, Azhar membolehkan gitu. Masya Allah, alhamdulillah ya nih untuk teman-teman Rumah Quran Indonesia yang kemarin galau-galauan karena masih galau dengan syarat kuliah ke sana tuh harus nikah dulu. Ternyata enggak ya, boleh nikah dulu tapi enggak jadi syarat wajib kalau di Al-Azhar Mesir. Nah seperti itu. Jadi buat teman-teman semua yang mau kuliah di Al-Azhar Mesir, boleh kok langsung ke sana gitu. Tapi kalau misalnya bisa menikah sebelum berangkat ke sini, menurut aku pribadi itu lebih baik gitu. Apalagi perempuan gitu ya. Apalagi perempuan jauh gitu, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Lebih baik emang menikah dulu gitu. Karena di sini itu juga ya namanya orang jahat itu ada di mana-mana ya, nggak cuma di Indonesia aja yang mungkin kita taunya. Kita kan kalau misalnya di Indonesia kita lihat tuh dalamnya Indonesia seperti apa gitu. Terus kemudian kalau misalnya kita ngelihat luar negeri itu baik-baiknya aja yang kita tahu gitu. Karena tapi ternyata di luar Indonesia pun seperti di Mesir ini orang jahat itu tetap ada gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu dan baca-baca gitu ya, bahwa kasus pelecehan negara yang punya kasus pelecehan seksual tertinggi untuk perempuan itu ada di Mesir. Jadi emang di sini itu rawan banget. Jadi ini buat informasi aja ya. Jadi buat teman-teman yang kesini, jadi nanti nggak terlalu kaget gitu. Karena banyak tuh yang datang ke sini terus nggak sesuai ekspektasi gitu. Mesir seperti apa gitu? Keadaannya di Mesir ternyata seperti ini, tidak seperti bayangan mereka gitu. Nah, jadi kalau misalnya Mesir itu emang rawan. Jadi mereka orangnya baik-baik banget, tapi yang nggak baik itu juga ada. Jadi kalau misalnya orang itu mengibaratkan ya, teman-teman di sini mengibaratkan kalau misalnya di Mesir ini ada anak keturunan Musa ya, dan Nabi Musa alaihissalam dan keturunan Firaun gitu. Jadi kalau misalnya orang Mesir itu baik-baik banget, nggak ketolongan gitu ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang udah jahat, aduh juga udah nauzubillah gitu. Nah jadi ya gitu. Jadi kalau misalnya emang bisa menikah sebelum pergi ke Mesir, itu sebenarnya lebih baik gitu. Makanya untuk negara-negara yang mengizinkan perempuan itu untuk kuliah di negara tersebut yang harus ada mahramnya seperti Mekah, seperti Madinah, itu mungkin juga mereka benar-benar memikirkan keselamatan perempuannya gitu. Nah bukan berarti Mesir ini Al-Azhar tidak memikirkan itu, tidak gitu. Tapi Al-Azhar itu membolehkan untuk seluruh penuntut ilmu itu belajar di sini. Karena Azhar itu Masya Allah ya indah sekali untuk ilmunya gitu. Ilmu apa aja Insya Allah ada di sini. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar mulai dari usuluddin gitu, syariah, semuanya Insya Allah
lengkap ya di sini, masya Allah sekali ilmunya gitu. Bahkan teman-teman di sini tuh ngerasa kadang 5 tahun di sini aja nggak cukup gitu. Bahkan ada yang sampai lanjut lagi S2, bahkan hatta sampai S3 di sini, sampai punya anak, menikah, dan aduh punya anak dah di sini, punya berkeluarga dan lain sebagainya sampai di sini karena masya Allah nikmat ilmu di Azhar itu masya Allah. Wah, masya Allah luar biasa banget nih Kak. Nih buat teman-teman semua, siapa nih yang udah greget pengen kuliah di sana gitu ya, kita berdoa bersama-sama supaya pandemi ini cepat dihilangkan gitu ya, cepat dimusnahkan gitu ya, biar kita bisa beraktivitas lagi, biar kita bisa keluar lagi ya, ke luar negeri, ke Mesir, ke pokoknya kemana-mana gitu, biar lebih mudah ya. Semoga Allah angkat gitu ya wabah ini sesegera mungkin, amin ya rabbal alamin. Oh iya ya Allah, sampai lupa nih, aku kemarin dikirimin video sama Kak Sania dan teman-temannya tentang keseruan di sana. Jadi buat teman-teman yang kepo, ada apa aja sih di sana, yang mikirnya padang pasir aja gitu ya, cobalah kita lihat ya video ini bareng-bareng. Kita sekarang
Masya Allah, luar biasa banget ya ini Kak Sania dan teman-temannya di sana. Seru banget tuh ya. Jadi di sana itu nggak hanya padang pasir aja, ada pantai, ada kereta juga ya. Jadi buat teman-teman semua nih yang nyangkanya di sana nggak ada apa-apa, wah salah ya. Di sana malah keren, Masya Allah, indah banget. Semoga kita semua bisa ke sana juga ya. Amin, Allahumma amin. Dan untuk teman-teman Rumah Quran Indonesia nih ya, yang kemarin udah ikutin terus aku sama Kak Sania nih ya, yang kemarin udah lebih tahu, lebih dalam mengenal Kak Sania sampai keseruannya bareng teman-temannya gitu ya di sana, Masya Allah banget gitu. Dan ternyata Kak Sania ini harus teman-teman tahu, bukan hanya seorang mahasiswa aja gitu di sana, tapi Kak Sania ini juga aktif di bidang organisasi di sana gitu ya. Coba kita tanya langsung ke Kak Sania gitu ya, gimana sih caranya biar aktif gitu di sana. Jadi nya tuh Kak Sania itu banyak pengalaman ya di sana. Kayak langsung aja kita tanyakan, gimana Kak Sania tentang organisasinya. Kakak itu kan aktif ya, aku lihat tuh aktif banget malahan. Boleh dong share ke teman-teman semua di sini. Alhamdulillah, kalau misalnya untuk organisasi, aku sekarang aktif di Radio PPM Mesir sebagai penyiar, dan di Senat Syariah Islamiyah itu yang aktif. Dan kalau misalnya ditanya pengen organisasinya itu memberanikan diri atau gimana, pastinya memberanikan diri ya kalau misalnya masuk ke organisasi itu, karena di sana kita nanti bakal diskusi, bertukar pikiran sama teman-teman gitu. Kenapa sih aku memilih untuk aktif di organisasi? Karena yang pasti di organisasi ini aku dapat banyak hal yang gak aku dapetin di perkuliahan gitu, dan pengalaman di organisasi kemudian itu sangat banyak sekali, dan relasi-relasi yang terbentuk setelah aku masuk di organisasi itu juga banyak, dan alhamdulillah banyak benefitnya gitu. Jadi sampai sekarang masih Masya Allah ya, luar biasa Kak Sania ini. Untuk gambaran organisasinya sendiri itu bagaimana sih Kak? Jadi kalau misalnya untuk organisasi sebelumnya kan tadi saya sudah bilang ya, kalau misalnya kuliah di Mesir itu sedikit berbeda sistemnya dengan yang ada di Indonesia. Kuliah di Mesir itu mulai dari sistem pembelajaran ya. Kalau misalnya kuliah di Mesir kita lebih banyak duduk mendengarkan doktor atau doktorah, kemudian ujian gitu. Kalau misalnya di Indonesia mereka ada diskusi, kemudian ada kuliah kerja nyata gitu ya, KKN dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya di Mesir juga kegiatan kampus itu tidak terlalu banyak gitu, selain kegiatan belajar mengajar. Nah, kalau misalnya kegiatan kampus di Indonesia kan banyak yang macam-macam gitu, ada BEM, ada ini dan lain sebagainya. Nah, organisasi-organisasi seperti itu tapi tetap ada untuk sesama mahasiswa Indonesia gitu. Nah, terus kemudian apakah ya rasanya sama aja dong Kak sama kayak di Indonesia gitu ya, sama kayak berorganisasi di Indonesia? Iya. Nah, tapi kalau misalnya di sini kita juga bisa lebih mudah mengadakan event-event internasional. Jadi kita bisa ngajak negara-negara lain. Pasti setiap negara kan punya organisasi masing-masing. Nah, itu biasanya kita kumpul buat kita ngadain event bareng atau kita diskusi bareng, nah kayak gitu. Jadi tetap internasionalnya itu lebih kerasa gitu. Pastinya lebih mudah, juga relasinya lebih banyak. Kemudian kita juga lebih mudah mendapatkan kayak kalau misalnya kita bikin event gitu ya, narasumbernya misalnya. Nah, itu juga native speaker langsung kan dari sini, dari Mesir. Nah, kayak gitu. Nah Kak, kalau boleh tahu nih ya, menurut Kakak organisasi itu penting gak sih, apalagi di luar sana gitu? Gitu kan ya. Jadi menurut saya organisasi itu penting ketika kita di dalamnya itu belajar gitu. Ketika di dalamnya kita malah cuma main-main aja dan malah menjauh dari niat awal kita sebetulnya berilmu di sini, maka itu sebenarnya udah nggak baik lagi tuh menurut saya gitu. Jadi segala sesuatu kan kalau misalnya berlebihan pasti nggak baik juga ya. Nggak baik juga. Jadi buat teman-teman yang pengen berorganisasi itu bagus gitu, tapi yang pengen belajar dulu baru berorganisasi itu juga bagus gitu. Karena pada dasarnya kan kalau misalnya kita berorganisasi, kalau misalnya saya pribadi ya, itu lebih kayak berbagi gitu. Kita berbagi di dalamnya, kita bikin event-event yang di dalamnya kita bisa belajar bareng, kemudian kita bisa merangkul teman-teman yang kesusahan gitu. Nah,
itu baru, nah itu kan lebih identik dengan berbagi gitu. Padahal apa gitu yang kita bagi kalau misalnya kita belum punya ilmunya gitu kan kita nggak bisa berbagi kalau misalnya kita belum punya kan apa yang dibagi gitu. Maka sebenarnya ada orang-orang yang berpikir kalau misalnya berpendapat udah kayak fikih aja ya ini ya ada pendapat-pendapat ulama gitu ya Allah. Jadi kalau misalnya ada yang berpendapat gitu bahwa sebenarnya bagusnya itu belajar dulu, setelah selesai belajar baru berorganisasi, itu benar gitu ya, itu benar, baru berbagi gitu, itu benar. Jadi apa yang ketika kita berorganisasi nanti kita sudah punya apa yang harus kita bagi gitu. Tapi untuk teman-teman yang berpikir, yang berpendapat bahwa nggak apa-apa kok kita berorganisasi sambil kita belajar, dan yang memilih jalan itu juga nggak salah gitu ya, karena kita nggak tahu kapan kita selesai, kapan kita harus berhenti belajar, kapan sih kita selesai dalam belajar itu kapan gitu, baru kita berorganisasi. Jangan-jangan nih baru kita mulai berbagi gitu. Ini saya ganti dengan berbagi gitu ya, karena organisasi itu menurut saya identik dengan berbagi gitu. Nah, karena jangan sampai kita itu ternyata masih belajar sampai akhir hayat gitu. Kemudian kita belajar, kemudian kita mencari gitu ya, tapi belum sempat kita bagikan, kita udah meninggal duluan gitu. Nah, belum sempat kita bagikan gitu. Nah, itu juga boleh gitu. Tapi untuk teman-teman yang mau belajar dulu, boleh berorganisasi, itu nggak ada salahnya gitu. Karena di sini wallahi ya, di sini itu ilmu banyak sekali, dan masya Allah indah sekali gitu. Masya Allah, luar biasa. Emang benar ya kata orang itu bahwa Universitas Al-Azhar Kairo Mesir ini emang universitas yang diimpikan oleh banyak orang gitu ya. Karena emang bener ya, dari ceritanya aja kita udah kepengen gitu ya, apalagi untuk bisa beneran gitu sekolah di sana ya. Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai nih ya di pembahasan kemarin tentang caranya perjalanan Kasania sampai menuju ke sana, terus suasana di sana ya, sampai dikirimin video malahan ya keseruannya bareng teman-temannya di sana, terus juga tentang organisasi dan tentang syarat ya, yang tadi teman-teman sempat bilang kalau syarat masuk Al-Azhar itu harus nikah dulu, dan ternyata itu nggak jadi syarat wajib, tapi lebih baiknya sih menikah dulu karena orang jahat itu nggak tahu ya gitu. Nah seperti itu. Tapi buat teman-teman ya yang masih muda ya, yang pengen kuliah di sana, nggak apa-apa, kuliah aja, bisa kok. Kasarnya juga membuktikan kepada kita semua bahwa anak muda itu bisa kok ke sana. Nah seperti itu pembahasan kali ini, dan insya Allah kita lanjutin lagi satu episode terakhir besok bareng Kasania. Oke? Pokoknya buat teman-teman semua, terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini, dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video lainnya. Saya Istiqomah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat dan semangat untuk teman-teman di Rumah Al-Quran Indonesia dalam menggapai cita-cita kalian di dunia